Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Aceh Punya Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 jasa besar Aceh kepada Indonesia yang sudah mulai dilupakan. Ketika berbicara tentang Aceh, maka pikiran kita pasti akan membahas kepada dua hal. Kalau tidak tsunami, ya tentu GAM. Aceh sama sekali tidak identik dengan hal-hal besar lain, termasuk peran pentingnya bagi Indonesia. Padahal faktanya tanpa Aceh mungkin Indonesia tidak seperti sekarang, entah masih dalam kungkungan atau yang lebih buruk lagi. Jadi hal-hal besar apa saja yang sudah dilakukan oleh rakyat Aceh terhadap negara ini? Berikut penjelasannya. 1. Aceh jadi donatur Indonesia di masa perjuangan. Mungkin tidak banyak yang tahu kalau sebenarnya ketika Belanda dan Jepang menjajah Indonesia, Aceh selalu dalam kondisi merdeka. Rakyat Aceh berjuang gigih sehingga tidak sampai kepada tanah mereka. Alhasil orang-orang Aceh makmur secara ekonomi karena tidak terjerat sistem kolonial. Sebenarnya mereka bisa memilih untuk tidak peduli. Namun terlahir di tanah Indonesia, orang-orang Aceh merasa punya kewajiban moral untuk membantu saudara sebangsa. Akhirnya mengalirlah bantuan-bantuan dana dari orang-orang Aceh kepada Indonesia. Bantuan ini dipakai untuk operasional pemerintah Indonesia. Salah satunya untuk membiayai Haji Agus Salim agar bisa mengikuti konferensi Asia di New Delhi. Tanpa bantuan ini, perjuangan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan semakin susah. Kedua, rakyat Aceh patungan lalu belikan Indonesia pesawat. Secara teori Indonesia memang kaya, tapi di masa perjuangan mengelola sumber daya alam jadi hal yang tidak mungkin dilakukan. Selain terkendala modal, alat dan lain sebagainya, fokusnya saat itu adalah perjuangan. Lalu ke mana Indonesia mencari bantuan yang bisa instan dan langsung? Ya, di Aceh. Ketika bangsa ini butuh bantuan, mereka siap. Faktanya sumbangan dana yang diberikan oleh Aceh kepada Indonesia berasal dari patungan rakyat. Seperti ketika Indonesia membutuhkan pesawat, orang-orang Aceh mengumpulkan emas-emas lalu membeli sebuah pesawat untuk diberikan kepada bangsa ini. Ada 2 pesawat yang berhasil dibeli dari dana patungan tersebut, dan pesawat ini memanfaatkan amat vital bagi perjuangan Indonesia. Ketiga, Aceh juga menyumbang kapal laut. Alutsista Indonesia di masa perjuangan miris. Jangankan produksi, dulu para leluhur hanya memunguti dan juga membeli. Walaupun membeli pilihan mudah mengingat ekonomi Indonesia tidak bagus, lagi-lagi Aceh memberikan bantuan untuk Indonesia. Kali ini berupa kapal laut dengan kode PPB 58LB. Kapal ini pun pengaruhnya sangat besar bagi bangsa. Dulu ia dikemudikan oleh seorang laksamana bernama John Lee. Dialihkan kapal ini berguna banyak, terutama memanfaatkan dalam mendistribusikan senjata-senjata. Seandainya Aceh pelit dan tidak melahirkan tidak adanya kapal ini, maka perjuangan Indonesia akan berlipat-lipat susahnya. Keempat, radio rimba raya peran penting. Dulu media untuk menyebarkan semangat perjuangan sangat terbatas. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah karena distribusinya pasti terkait dengan tulisan-tulisan yang akan banyak dipelintir. Radio jadi satu-satunya alat orang-orang dulu untuk saling berbagi kabar perjuangan. Meskipun demikian, tak banyak radio yang berdiri dan kemudian melakukan siaran berharga itu. Hanya beberapa gelintir saja, termasuk salah satunya adalah radio rimba raya yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini benar-benar vital. Para penyiarnya selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Kelima, menyumbang emas Monas sebagai lambang kejayaan bangsa. Terletak di ibu kota dengan bangunannya yang hebat, Monas adalah representasi perjuangan bangsa. Ditambah lagi dengan emas seberat 38 kg di bagian teratas monumen, yang membuat bangsa ini bisa membusungkan dada sebagai negara berdaulat yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang menyumbang emas di atas Monas ini adalah orang Aceh yang bernama Tengku Markam. Pria ini menampilkan 28 kg dari 38 kg emas di ujung Monas.
Jika dikonversi menjadi wang saat ini dengan harga emas per gram Rp500,000, maka Tengku Markam mengeluarkan sekitar Rp14 triliun. Benar-benar jumlah yang tidak main-main. Sayangnya jasa Tengku Markam sudah jarang diingat lagi hari ini. Pantaslah kalau Aceh dilabel sebagai daerah istimewa. Pasalnya apa yang dilakukan penduduknya benar-benar besar bergantung pada eksistensi Indonesia. Seandainya dulu ceritanya orang Aceh tak peduli dengan Indonesia, mungkin negara ini akan mengalami perjuangan yang lebih berat lagi. Atas apa yang sudah dilakukan mereka di masa lalu, sepertinya kita harus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yan hai rakan, tak ada bikin hayo orang Aceh, porang yang buat pasti bere. Cukup sampai di sini pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam dari Aceh.